Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Memperkenalkan, nama saya Irfan Khairul mahasiswa semester 6 dari Universitas Bung Karno, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Bisnis. Pada hari ini, saya akan membuat vlog di YouTube ini yang diberikan dari dosen saya, Patri Oktasofa Kimiawan, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis untuk ujian akhir semester di tanggal 11 nanti. Tanpa buang waktu, saya akan langsung menjawab jawaban dari ujian tersebut. Soal nomor 1. Ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan. Pertama, memberi informasi, informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Yang kedua, membujuk atau persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Selanjutnya nomor 2. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. 2. Alat untuk menyimpan pemberitahuan permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, misalnya surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. 3. Alat buku tertulis, dokumen tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, bukti sejarah atau historis, misalnya surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagian bukti historis dalam dunia bisnis. Keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan atau surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, media promosi bagi pengiriman surat. Selanjutnya nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. 1. Surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis. 2. Surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain, manajemen perusahaan, dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional. Karena pelanggan yang merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Keempat, surat permintaan informasi. Surat yang dikirimkan oleh seseorang, sekelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga.
Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan di pelatihan, diklat, berbagai bidang keahlian jasa perbaikan dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara penjualan properti, dan sebagainya. Kelima, surat ucapan selamat. Surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga, institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Misalnya pemberian ucapan selamat kepada seseorang yang telah berhasil menemukan teknologi baru, ucapan selamat atas peluncuran produk baru, dan lainnya. Yang keenam, surat pemberitahuan, surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga, institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain baik oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga, institusi. Misalnya perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pimpinan, perubahan harga, pembukaan kantor baru, dan lain sebagainya. 7. Surat penagihan. Surat penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak terbelit-belit, serta memberi kata yang familiar, diikuti bahasa yang sopan atau tidak emosional. Yang kedelapan, surat peringatan. Surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditunjukkan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Misalnya surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi utangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Yang kesembilan, surat perintah kerja. Surat perintah kerja (SPK) adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. 10. Surat pengumuman. Surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak baik seseorang maupun organisasi yang telah dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. 11. Surat undangan RUPS. Salah satu forum tertinggi dalam organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Yang ke-12, surat kuasa. Suatu surat pelimpahan kekuasaan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama, orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa berisi antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan jabatan, tanda tangan, masalah yang dikuasakan, tanggal pembuatan, dan masa berlaku surat kuasa tersebut. Yang terakhir 13, surat perjanjian. Surat yang berisi suatu perjanjian dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan suatu hal. Yang digunakan untuk membuat suatu perjanjian adalah surat yang bersegel yang dilengkapi dengan nilai materi tertentu. Misalnya materai 6.000. Melalui surat ini, kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalamnya. Soal yang terakhir, soal nomor 4. Menurut Chessy, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jelaskan. Pertama, tahap perencanaan. A. Sasaran negosiasi. Penentuan sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang B. Strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi bernegosiasi, yaitu 1. Strategi kooperatif. Terdiri dari sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai sebuah win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Yang kedua adalah strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menurut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. 3. Strategi analitis.
terdiri dari mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, problem solver, bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan untuk memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan rasional dan bukan atas dasar perasaan. C. Negosiasi. Proses negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Menurut Chessy, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan yang penting perlu diperhatikan antara lain. 1. Persiapan merupakan tahapan yang paling berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Kedua, kontak mata merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pada tahap inilah negosiasi akan memunculkan kesan pertama. Tahap penilaian ini mulai berlangsung di antara negosiator tersebut. 3. Konfrontasi merupakan tahap yang saling argumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Tahap ini merupakan tahap perdebatan sengit antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, kendalikan emosi, kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. 4. Konsiliasi atau kompromi merupakan tahap yang saling melakukan proses tawar-menawar. Proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 5. Solusi. Solusi merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. 6. Pasca negosiasi atau konsolidasi merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati? Inilah proses tahapan negosiasi yang paling sulit. Yang mudah percaya bahwa proses negosiasi telah selesai. Bersikaplah rasional. Yang kedua, tahap implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting antara lain. 1. Taktik cara Anda. Kedua, taktik bekerja sama. Ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Dan keempat, taktik melangkah ke tujuan lain. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain, 1. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. 2. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka dipastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Ya, sekian dari semua jawaban dari soal ujian yang saya sebutkan satu-satu tadi. Sebelum menutup vlog ini, saya ingin mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan dalam pengeditan video atau penyebutan jawaban yang tidak lengkap atau yang kelongkap. Minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya berharap ini juga menambah pengalaman saya dalam membuat vlog. Dan teman-teman yang menonton ini dapat menambah ilmu dalam menonton video ini. Ya, saya terima kasih kepada dosen saya, Pak Okta, dan seluruh teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.